dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya dan pendidikan. Yang pertama, bidang sosial budaya. Bangsa Barat menerapkan kehidupan yang diskriminatif terhadap bangsa Indonesia dengan pembagian kelompok kelas 1 untuk orang berkulit putih, yaitu orang-orang Barat, kelas 2 untuk kaum Timur Asing, dan kelas 3 untuk kaum pribumi. Dampaknya menjatuhkan martabat bangsa Indonesia dan masyarakat pribumi dipandang paling rendah. Dalam mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan, penguasa Barat memanfaatkan kultur feodal yang sudah ada, yaitu dengan menghilangkan status kebangsawanan penguasa pribumi dan menjadikannya pegawai pemerintah kolonial, sehingga masyarakat Indonesia harus patuh dan hormat kepada penguasa kolonial. Bangsa Barat juga telah menggeser nilai-nilai budaya bangsa Indonesia seperti semangat persatuan, kekerabatan, gotong royong, dan budi pekerti luhur, menjadi nilai-nilai budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan alasan modernisasi. Serta adanya perkembangan agama Kristen yang menimbulkan kultur syok di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Namun, hal itu menambah hasanah keragaman di Indonesia. Pada akhir abad 19, Belanda mendapatkan kritik karena mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada 1% pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kemudian diusulkan adanya politik balas budi atau politik etis. Yang kedua, bidang pendidikan. Awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan politik etis dengan 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi atau transmigrasi. Pada era itu, berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan, di antaranya yaitu pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa Madura, adanya tram listrik yang mulai beroperasi di Batavia. Dalam bidang pertanian, pemerintah kolonial memenuhi kebutuhan pangan dengan membangun irigasi, serta melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan daerah di Sumatera. Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu, maka dikembangkan program pendidikan. Pendidikan juga mulai diberlakukan kepada kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan tertentu. Dalam pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah seperti ELS, Stovia, HBS, Osvia, dan Quick School atau sekolah guru, serta sekolah dasar seperti HIS dan MULO, dan sekolah menengah seperti AMS dan HBS. Kemudian, khusus untuk kaum pribumi disediakan sekolah kelas 1 untuk anak-anak golongan atas yang akan menjadi pegawai, sedangkan untuk rakyat umum disediakan sekolah kelas 2, dan bagi para pemuda aktivis bersekolah di Stovia. Keberadaan sekolah itu mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar. Dengan munculnya kaum terpelajar itu juga mendorong munculnya banyak surat kabar seperti koran dan majalah. Dari berbagai informasi yang berkembang melalui surat kabar membawa pencerahan dan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya kemerdekaan.
kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang, hingga puncaknya adalah adanya Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 untuk menjadi satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, Indonesia. Sekian, terima kasih.